Pria ini bernama Jing, seorang pemuda pekerja keras, memiliki usaha toko reparasi ponsel. Tapi, penghasilannya pas-pasan, bahkan hampir tidak cukup untuk membayar sewa tokonya. Bukan karena sewanya mahal, tapi karena Jing memiliki tanggung jawab besar. Adik kecilnya, bernama Tong, membutuhkan operasi karena ada lubang di jantungnya. Jing, pemuda malang ini, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Sang ayah telah meninggalkan keluarga mereka bertahun-tahun yang lalu, dan kini Jing harus menjadi tulang punggung bagi adiknya, Tong. Kehilangan ibu karena kanker beberapa waktu lalu semakin memperberat keadaannya. Suatu hari, Jing mendapat kabar buruk dari dokter. Kondisi Tong semakin memburuk dan dia hanya memiliki waktu 2 tahun untuk hidup tanpa operasi. Harapan untuk kesembuhan Tong terbentang di depan mata, namun biaya operasinya yang mencapai 700.000 yuan membuat Jing bingung. Malam itu, di tengah rasa sedih dan khawatir, Jing menatap adiknya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, telepon berdering. Temannya, yang mengetahui kesulitan Jing, meneleponnya dan meminta untuk datang ke pabriknya. Temannya ingin menunjukkan sesuatu yang bisa mengubah nasib Jing dan Tong. Dengan penuh harap, Jing datang ke pabrik. Di sana, dia menemukan pemandangan yang tak terduga. Temannya menggeser sebuah kain dan menyingkap tumpukan besar berisi 100.000 ponsel pintar. Temannya menjelaskan bahwa ponsel-ponsel ini seharusnya dikirim ke Italia, tetapi ditolak karena tidak lolos pemeriksaan kualitas. Pemiliknya kini dipenjara dan tidak membayar sewa penyimpanan selama 2 tahun. Ponsel-ponsel ini hanya memenuhi ruang dan tidak terpakai. Teman Jing menawarkan solusi yang luar biasa, dia ingin menjual semua ponsel itu ke Jing hanya seharga 100.000 yuan. Jing melihat peluang emas ini. Dia bisa memperbaiki ponsel-ponsel ini dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk operasi Tong. Namun, Jing sadar bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli seluruh stok. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk membeli satu ponsel terlebih dahulu untuk melihat apakah bisnis ini benar-benar menguntungkan. Jing tak bisa melewatkan kesempatan emas ini. Sepanjang malam, dia tekun memperbaiki ponsel yang dibelinya, dan dengan penuh kegembiraan, dia berhasil menyalakannya. Semangatnya membara. Dia yakin ini adalah kunci untuk menyelamatkan Tong. Keesokan harinya, Jing melangkah dengan tekad penuh ke bank. Dia berhasil mendapatkan pinjaman untuk membeli seluruh stok ponsel. Tak sabar, dia memindahkan ke pasar elektronik terbesar di China dan menandatangani kesepakatan dengan dealer ponsel bekas untuk menjual semua ponselnya. Ketika Jing menghitung keuntungan dari kesepakatan ini, air mata berlinang bahagia. Dia tak percaya bahwa dia akan mendapatkan hampir 1 juta yuan dari penjualan ponsel-ponsel ini. Angka ini jauh lebih besar dari yang dia perlukan untuk mengoperasikan Tong. Beban berat di pundaknya seakan terangkat. Jing merekrut Tong dari sekolah. Dia ingin berbagi kabar gembira ini dan menunjukkan kepada adiknya bahwa masa depan mereka akan cerah. Jing yakin bahwa semua masalah mereka akan segera teratasi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, takdir masih menyimpan kejutan lain bagi Jing. Kejutan yang tak terduga dan akan menguji tekadnya sekali lagi. 2 minggu setelah menemukan secercah harapan, Jing membayangkan kenyataan pahit. Pemerintah Tiongkok secara tiba-tiba memberlakukan larangan penjualan ponsel pintar bekas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi limbah elektronik e-waste yang semakin merugikan. Kabar ini bagaikan petir di siang hari bolong bagi Jing. Harapannya untuk menyelamatkan Tong dengan menjual ponsel bekas runtuh seketika. Kemarahan dan keputusasaan melanda dirinya. Dia mendatangi dealer ponsel bekas yang telah menandatangani kontrak dengannya. Jing menuntut agar dealer memenuhi kewajibannya untuk membeli semua ponsel, namun dealer dengan dingin mengatakan bahwa kontrak mereka tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan kebijakan baru pemerintah. Jing merasa ditipu dan dikhianati. Dia telah menginvestasikan semua uangnya, termasuk pinjaman bank, untuk membeli ponsel-ponsel tersebut. Kini, dia terjebak dalam tumpukan ponsel yang tak ternilai dan masa depan adiknya kembali suram. Di tengah kesedihan dan keputusasaan, Jing tak henti-hentinya mencari solusi. Dia tak rela menyerah pada kenyataan pahit. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Jing mendatangi perusahaan manufaktur yang memproduksi ponsel cerdas yang sama dengan yang dia beli. Dia mengajukan proposal kepada manajer perusahaan, dia ingin menjual bagian-bagian ponsel dengan harga lebih murah kepada perusahaan. Bagian-bagian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk merakit ponsel cerdas bekas yang kemudian dijual di pasar internasional. Namun, manajer perusahaan tidak tertarik dengan tawaran Jing. Dia menjelaskan bahwa memisahkan bagian-bagian ponsel dapat menyebabkan cacat yang membuat ponsel gagal dalam kontrol kualitas. Jing tak mudah menyerah. Dia meyakinkan manajer bahwa dia memiliki keahlian untuk membuka ponsel dengan aman dan memastikan bagian-bagiannya masih berfungsi dengan baik, sehingga lolos kontrol kualitas.
Manajer masih ragu, namun Jing tak ingin menyerah. Dia meminta izin untuk mengirimkan beberapa bagian ponsel untuk diuji kontrol kualitas. Dia berjanji akan menghubungi manajer kembali setelah mendapat hasil tes. Jing meninggalkan perusahaan dengan penuh harap. Dia yakin idenya bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Jing tak membuang waktu. Dia bekerja keras selama beberapa hari, membongkar ponsel-ponsel dengan hati-hati dan memisahkan setiap bagian penting. Dengan penuh harap, dia mengirimkan bagian-bagian tersebut untuk menguji kualitas kontrol. Kebahagiaan Jing kembali saat dia menerima kabar gembira, semua bagian lolos pemeriksaan kualitas. Dia mengangkut kembali ke perusahaan, membawa laporan hasil tes sebagai bukti idenya. Namun, manajer perusahaan kembali mengecewakan Jing. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah berjanji untuk membeli bagian-bagian tersebut, permintaannya hanya agar Jing mengirimkan bagian-bagian itu untuk pengujian, tanpa jaminan apapun. Kekecewaan dan kemarahan melanda Jing. Dia merasa dipermainkan dan dimanipulasi. Tapi, dia tak ingin menyerah. Dia yakin idenya memiliki potensi besar dan dia tak akan membiarkan penolakan ini mematahkan semangatnya. Jing tak gentar dengan penolakan manajer. Dia yakin idenya bisa menjanjikan petinggi perusahaan. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk berbicara dengan pemilik perusahaan, Yang. Jing meminta waktu 10 menit untuk menjelaskan rencana, namun Yang terburu-buru karena harus naik kereta dalam 30 menit. Yang menolak untuk berbicara dengan Jing. Jing tak menyerah. Dia dengan sigap membeli tiket kereta yang sama dan mengangkut ke stasiun dengan skuternya melalui lorong-lorong sempit. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan di jalan. Dengan tekad baja, dia bangkit dan berusaha menghidupkan kembali skuternya, namun skuter itu tak mau diajak kerjasama. Tanpa pilihan lain, Jing berlari dengan kekuatan ke stasiun dan berhasil menaiki kereta tepat pada detik terakhir. Dia langsung menuju kursi pemilik dan dengan tegas berkata, "Sekarang Anda punya waktu 10 menit, kan?" Jing menjelaskan seluruh rencana dengan penuh semangat. Dia yakin bahwa idenya bisa menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Namun, itu skeptis. Dia meremehkan kemampuan Jing untuk mengungkap kerusakan ponsel tanpa bagian-bagian penting. Setelah banyak desakan dan janji, Yang akhirnya setuju untuk membeli semua bagian ponsel dari Jing, dengan syarat semua bagian tersebut lulus kontrol kualitas. Jika ada yang gagal, Jing tak akan mendapatkan bayaran. Lebih dari itu, Yang tak ingin memberikan bantuan atau pekerja. Jing harus mengurus semuanya sendiri. Meskipun berat, Jing menerima tawaran ini dengan penuh rasa terima kasih. Dia yakin dengan tekad dan kegigihannya, dia bisa mengatasi semua rintangan dan mewujudkan idenya untuk menyelamatkan adiknya. Setelah turun dari kereta, Jing dihadapkan pada pertanyaan besar, bagaimana dia bisa mengungkap 100.000 ponsel sendirian. Tantangan ini tampak mustahil, namun Jing tak gentar. Dia yakin bahwa dengan tekad dan kerja keras, dia bisa mengatasi rintangan ini. Malam itu, Jing menjemput adiknya Tong dari rumah temannya. Di tengah perjalanan, Tong melihat luka di punggung kakaknya dan air matanya berlinang. Dia menyadari bahwa kakaknya telah mengalami kecelakaan demi mewujudkan mimpinya. Dengan penuh kasih sayang, Tong berkata kepada Jing, "Kak, bisakah kamu mengemudi dengan lebih pelan? Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku satu-satunya keluargamu." Terharu oleh kata-kata Tong, Jing berjanji untuk lebih berhati-hati di jalan. Sesampainya di rumah, Tong dengan sigap merawat luka-luka kakaknya dengan penuh kasih sayang. Jing kemudian menemui tetangganya, Xiao, dan menceritakan niatnya untuk membangun pabrik pembongkaran ponsel. Dia meminta Xiao untuk membantu mengawasi produksi secara paruh waktu. Xiao, yang khawatir dengan Jing, memperingatkannya tentang risiko yang terkait dengan rencana. Dia mengingatkan Jing bahwa dia bisa kehilangan segalanya jika idenya gagal. Namun, Jing teguh pada pendiriannya. Dia menjelaskan kepada Xiao bahwa dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kehilangan uang adalah kehilangan adiknya. Tanpa operasi, Tong akan menderita, dan Jing tidak akan menyadarinya. Tekad dan cinta Jing untuk adiknya menginspirasi Xiao. Dia tergerak oleh tekad Jing dan setuju untuk membantu. Bersama-sama, Jing dan Xiao memulai perjalanan mereka yang penuh tantangan untuk membangun pabrik dan mewujudkan mimpi Jing untuk menyelamatkan adiknya. Tergerak oleh tekad Jing yang luar biasa, Xiao akhirnya menerima tawaran untuk membantu. Keesokan harinya, Jing dengan berani mengambil langkah besar. Dia menjual toko dan skuternya, sumber penghasilan utama, untuk mendapatkan modal. Uang tersebut digunakan untuk menyewa tempat yang luas di mana dia bisa membangun pabriknya dan menyimpan tumpukan ponsel yang menggunung. Jing dan Xiao bahu membantu membersihkan tempat itu, merakit perabotan yang diperlukan, dan mentransformasikannya menjadi markas operasi mereka. Dengan penuh semangat,
mereka menamai perusahaan mereka, pemandangan yang bagus, sebuah simbol harapan dan optimisme di tengah situasi yang penuh tantangan. Pabrik mereka telah berdiri, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mereka membutuhkan waktu untuk membantu mengungkap ponsel dan mengelola proses produksi. Untuk menghemat biaya, Jing membuat keputusan yang berani. Dia akan mempekerjakan orang-orang yang ditolak oleh perusahaan lain, mereka yang dianggap terburuk. Dia yakin bahwa dengan bimbingan dan kesempatan yang tepat, mereka dapat menjadi aset berharga bagi perekonomian. Keputusan Jing ini berisiko, namun dia yakin bahwa tekad dan kerja keras dapat mengatasi rintangan apapun. Dia percaya bahwa pemandangan yang bagus bukan hanya sebuah pabrik, tetapi juga sebuah komunitas di mana orang-orang yang diremehkan dapat menemukan kesempatan kedua dan berkontribusi pada sesuatu yang bermakna. Jing memulai pencariannya untuk membangun tim pemandangan yang bagus. Karyawan pertamanya adalah Wang, seorang ibu tunggal yang gigih. Kehilangan pendengarannya akibat paparan suara berkepanjangan di pekerjaan sebelumnya, Wang terpaksa bekerja sebagai pelayan. Meskipun sering salah mendengar pesanan, dia memiliki keahlian teknis yang membutuhkan Jing. Tergerak oleh tekad Wang, Jing menawarkannya pekerjaan di pabriknya, dan Wang menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Karyawan kedua Jing adalah seorang pria misterius yang jarang berbicara dengan orang lain dan selalu ditemani oleh beberapa anjing peliharaannya. Pria ini memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah memukul majikannya sebelumnya karena marah, dan karena itu, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Jing melihat potensi dalam diri pria ini dan menawarkannya kesempatan kedua. Pria itu, yang tak ingin kembali ke dunia luar, menerima tawaran Jing dengan penuh harap. Keputusan Jing untuk mempekerjakan Wang dan pria misterius ini dibahas oleh banyak orang. Mereka memberitahukan Jing tentang risiko orang-orang dengan latar belakang yang rumit. Namun, Jing teguh pada pendiriannya. Dia yakin bahwa dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi anggota tim yang berharga dan berkontribusi pada kesuksesan pemandangan yang bagus. Jing merekrut 2 gamer muda yang menghabiskan waktunya bermain game komputer. Meskipun mereka kurang berpengalaman, Jing melihat potensi dalam diri mereka dan bertekad untuk melatih mereka agar menjadi anggota tim yang berkontribusi. Dengan dedikasi penuh, Jing melatih semua karyawannya, memastikan mereka memahami proses pembongkaran ponsel dengan hati-hati dan tidak membahayakan kualitas kontrol. Kisah Jing tentang tekad dan semangatnya untuk menyelamatkan adiknya menyebar ke komunitas. Tergerak oleh kisahnya, beberapa warga senior pensiunan yang tinggal di persahabatan menawarkan bantuan. Mereka merasa bosan di rumah dan ingin berkontribusi pada sesuatu yang bermanfaat. Jing sangat senang dengan dukungan yang dia terima. Mulai keesokan harinya, pemandangan yang bagus resmi beroperasi. Namun, Jing masih menghadapi kendala keuangan. Dia belum memiliki cukup uang untuk membayar upah para karyawannya. Untuk memenuhi kebutuhan, Jing bekerja keras sepanjang siang hari, membantu temannya membersihkan jendela. Meski lelah, Jing tidak pernah menyerah. Dia yakin bahwa kerja keras dan dedikasi akan menghasilkan hasil. Dia bermimpi, pemandangan yang bagus, akan berkembang menjadi perusahaan yang sukses, memberikan cukup uang untuk menyelamatkan adiknya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua karyawannya. Jing bekerja tanpa lelah. Siang hari, dia membersihkan jendela bersama temannya, dan malam hari dia mencurahkan seluruh tenaganya untuk mengungkap ponsel di pabriknya. Tekadnya tak tergoyahkan. Dia bekerja keras selama 20 jam sehari, hanya menyisakan 4 jam untuk tidur. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menyelamatkan adiknya. Suatu hari, di luar pabrik Jing, beberapa preman mulai mengganggu Wang. Mereka ingin dia menarik kembali kasus yang dia ajukan terhadap majikannya sebelumnya, yang menyebabkan kehilangan pendengarannya. Namun, Wang teguh pada pendiriannya dan menolak untuk tunduk. Salah satu preman kemudian memukulnya di wajah, menyebabkan alat bantu dengarnya yang berharga, hadiah dari anaknya, patah. Melihat kejadian ini, Jing tak tinggal diam. Dia berlari ke arah preman itu dan memberikan tendangan kuat. Preman itu dan rekan-rekannya menyerang Jing. Tak ingin melihat bos mereka dianiaya, para karyawan Jing segera datang membantu. Perkelahian sengit pun terjadi antara kedua kelompok. Perkelahian ini menarik perhatian penduduk sekitar. Mereka segera datang melerai dan membantu mengamankan situasi. Para preman pun akhirnya melarikan diri. Namun, Wang masih diliputi kemarahan. Dia ingin membalas dendam atas perlakuan preman terhadapnya. Dengan kapak di tangannya, dia berusaha menyerang mereka. Jing dan karyawan lain dihentikan. Jing dengan tenang meyakinkan Wang bahwa dia bisa memperbaiki alat bantu dengarnya yang rusak. Wang, yang tersentuh oleh perhatian Jing, akhirnya tenang. Beberapa hari kemudian, suasana di pemandangan yang bagus diwarnai dengan kebahagiaan. Salah satu karyawan Jing melangsungkan pernikahan. Jing, dengan penuh rasa haru,
naik ke atas panggung untuk memberikan pidato yang tulus, mendoakan kebahagiaan bagi pasangan baru tersebut. Suasana hangat dan penuh kegembiraan membuat pabrik. Di tengah keceriaan, Xiao, sahabat Jing, penasaran dengan masa depan Jing. Dia menanyakan apakah Jing memiliki rencana untuk dirinya sendiri. Jing, dengan menegaskan penuh tekad, mengungkapkan bahwa satu-satunya mimpinya adalah melihat adiknya tumbuh dan menjalani hidup yang bahagia. Dia rela bekerja keras dan mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, perjalanan Jing masih panjang dan penuh rintangan. Masalah baru muncul, menguji kekuatan dan tekadnya. Setelah pesta pernikahan karyawannya, Jing dan adiknya kembali ke rumah. Namun, sesampainya di depan pintu, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit. Sebuah surat dari pemilik rumah tertempel di pintu, menyatakan bahwa Jing harus melunasi tunggakan sewa selama 4 bulan sebelum dia bisa masuk. Jing mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi sia-sia. Pemilik rumah telah mengganti kunci. Jing berusaha menghubungi pemilik rumah melalui telepon untuk menjelaskan masalahnya, namun usahanya sia-sia. Pemilik rumah menyetujui bahwa Jing harus membayar tunggakannya terlebih dahulu. Jing merasa kecewa dan putus asa. Malam sudah larut, dan dia tidak tahu harus kemana membawa adiknya. Dalam keputusasaan, Jing memutuskan untuk mencari bantuan Xiao, sahabatnya. Dia membawa adiknya ke rumah Xiao dan meminta izin untuk bermalam di sana. Xiao, yang selalu setia dan penuh perhatian, menyambut mereka dengan hangat dan menyediakan tempat tidur yang nyaman. Keesokan harinya, Jing harus menghadapi masalah lain. Dia memiliki hutang sebesar 2.000 yuan kepada temannya yang menjual stok ponsel. Hutang ini sudah lama tertunggak dan Jing merasa malu karena belum bisa melunasinya. Dengan tekad yang bulat, Jing pergi menemui temannya untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Jing memutuskan untuk membawa adiknya tinggal di pabriknya. Dia tidak ingin merepotkan Xiao lebih lama lagi. Meskipun prihatin karena tidak mampu memberikan tempat tidur yang nyaman untuk adiknya, Jing bertekad untuk bekerja lebih keras demi masa depan yang lebih baik. Dia hampir tidak tidur, hanya mengambil istirahat singkat di sela-sela pekerjaannya untuk memulihkan energinya. Setiap waktu dia sangat berharga. Jing mendedikasikan seluruh dirinya untuk mencapai tujuannya, yaitu membesarkan adiknya dan menyelamatkannya dari operasi. Suatu malam, saat Jing tertidur sebentar di meja kerjanya karena kelelahan, adiknya membangunkannya dengan panik. Adiknya mendengar suara-suara aneh di luar dan merasa ketakutan. Jing, dengan penuh kewaspadaan, segera keluar untuk menyelidiki. Di luar, dia menemukan 2 orang pencuri sedang berusaha mencuri stok ponselnya dari truk. Saat menyadari kehadiran Jing, para pencuri panik dan berusaha melarikan diri. Jing, dengan tekad untuk melindungi bisnisnya dan adiknya, melompat ke truk dan berpegangan pada pintunya. Perkelahian sengit pun terjadi antara Jing dan para pencuri di atas truk yang melaju kencang. Akibat pertarungan tersebut, truk kehilangan kendali dan oleng ke tengah jalan. Jing dan salah satu pencuri terpelanting keluar dari truk, menyebabkan luka parah pada jari-jari Jing. Pengemudi truk memanfaatkan situasi ini dan melarikan diri dengan truk yang berisi stok ponsel. Meskipun terluka dan kehilangan stok ponselnya, Jing tidak menyerah. Dia bangkit dan mendekati pencuri yang tergeletak di tanah, menuntut agar ponselnya dikembalikan. Melihat kakaknya terluka parah, dia merasa sangat sedih dan khawatir. Jing segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk luka-lukanya. Di tengah kepedihannya, Jing mendapat kabar baik dari polisi. Berkat sidik jari yang ditemukan di truk, mereka berhasil menangkap para pencuri dan mengembalikan semua ponsel yang dicuri. Keadilan ditegakkan, dan Jing mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Namun, keesokan harinya, nasib buruk kembali menimpa Jing. Saat bekerja membersihkan jendela, jari-jarinya yang terluka menyebabkan bara udara yang dipegangnya terjatuh. Hal ini membuat bosnya marah dan menemukan ke kantor. Melihat tangan Jing yang bengkak dan tidak bisa bekerja dengan baik, bosnya memerintahkannya untuk melepaskan sarung tangannya. Dengan enggan, Jing melepaskan sarung tangannya, hanya untuk mendapat teguran keras dari bosnya karena terus bekerja dengan tangan yang terluka. Meskipun Jing memohon agar diberi kesempatan, bosnya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia dengan tega memecat Jing dari pekerjaannya, namun memberikan gaji untuk 3 hari terakhir Jing bekerja dengan jari-jarinya yang terluka. Kehilangan pekerjaan membawa Jing ke keputusasaan. Semua pilihannya seakan-akan habis. Dia tidak tahu bagaimana dia akan membayar sewa kantor, gaji karyawannya, dan yang terpenting, membiayai perawatan adiknya. Ketakutannya menjadi kenyataan. Pemilik tempatnya memberikan ultimatum, bayar sewa dalam 3 hari, atau dia akan menyewakannya kepada orang lain. Tanpa pilihan lain, Jing nekat menemui manajernya di tengah badai, memintanya untuk memberikan pembayaran di muka. Namun, harapan Jing pupus. Manajernya bukan saja menolak membantu,
tetapi juga menghinanya sebagai buruh upah yang terlalu ambisius. Tanpa ampun, dia menendang Jing keluar dari mobilnya, meninggalkan Jing sendirian dan terhina di tengah badai yang mengamuk. Di tengah badai yang tak henti-hentinya, Jing merasakan kesedihan yang mendalam. Malam itu, dia dan adiknya terpaksa menghabiskan malam di rumah Xiao, karena tempat tinggalnya sendiri sudah disewakan kepada orang lain. Keesokan harinya, Jing menuju ke kantornya dengan hati yang hampa. Pemandangan yang menyapa matanya semakin memperparah rasa sakitnya. Semua barang miliknya telah dibuang ke jalanan oleh pemilik rumah yang kejam. Pabriknya pun telah disewakan kepada orang lain. Rasa putus asa dan kegagalan Jing. Dia duduk sendirian di tepi jalan, tanpa pikiran atau ambisi apapun. Hanya memandang kosongnya yang tertuju pada semut-semut yang lewat lalang di depannya. Tiba-tiba, para karyawannya datang, siap untuk bekerja. Dengan penuh rasa sedih dan penyesalan, Jing meminta maaf kepada mereka dan memberitahukan bahwa pabrik telah ditutup dan dia tidak memiliki uang untuk membayar upah mereka. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Jing menemukan secercah harapan yang tak terduga. Para karyawannya, yang dia anggap hanya sebagai pekerja, menunjukkan kesetiaan dan dukungan yang luar biasa. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka bukan hanya karyawan, tetapi tim, dan mereka bersedia bekerja tanpa bayaran sampai Jing memiliki uang untuk membayar mereka. Para karyawan Jing tersentuh oleh kerja keras dan dedikasi Jing. Mereka bersyukur atas kesempatan yang diberikan Jing kepada mereka untuk bekerja dan belajar. Mereka meyakinkannya bahwa mereka akan bekerja dari rumah dan menyelesaikan pesanan yang ada. Semangat tim yang luar biasa ini membangkitkan kembali semangat Jing. Dia merasa terharu dan terinspirasi oleh kepercayaan dan dukungan mereka. Bersama-sama, mereka memuat ponsel ke truk dan membawanya ke rumah masing-masing untuk dibongkar. Setelah berbulan-bulan bekerja keras tanpa henti, semua pekerjaan akhirnya selesai. Jing dengan penuh rasa lega dan bangga mengirimkan bagian-bagian tersebut untuk menguji kualitas. Dia yakin bahwa kerja keras dan dedikasi akan membuahkan hasil. Meskipun Jing dan timnya telah bekerja keras dan menyelesaikan pesanan dengan dedikasi tinggi, rasa khawatir masih menyelamatkan mereka. Mereka masih belum yakin dengan hasil tes kualitas yang akan menentukan nasib mereka. Dengan penuh harap dan gugup, Jing dan tim menunggu panggilan dari CEO perusahaan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad, mereka akhirnya dipanggil ke kantor CEO. Dengan wajah yang ceria, CEO perusahaan, Yang, menyambut Jing dan pengurus. Dia mengucapkan selamat kepada Jing karena telah menyelesaikan pesanan tepat waktu. Berita ini bagaikan angin segar di tengah kekhawatiran mereka. Namun, Jing masih belum bisa sepenuhnya lega. CEO Yang kemudian mengumumkan hasil tes kualitas. Dan kegembiraan mereka meledak saat CEO Yang mengungkapkan bahwa 87% dari bagian yang dikirim oleh Jing telah lulus kontrol kualitas. Sebuah gelombang kebahagiaan menyelamatkan semua orang di ruangan itu. Air mata kebahagiaan mengalir di mata Jing saat dia menyadari bahwa kerja keras dan dedikasi tim telah terbayar. Kisah mereka belum berakhir, dan masa depan yang cerah menanti mereka. CEO Yang sangat terkesan dengan tekad dan kegigihan Jing, menawarkan kesepakatan yang luar biasa, kontrak senilai 5 juta yuan untuk bekerja di perusahaannya selama 2 tahun. Ini adalah kesempatan yang tak terduga dan luar biasa bagi Jing untuk membangun kembali usahanya dan mengamankan masa depan yang lebih baik. Sen, dengan penuh semangat dan sedikit gugup, bertanya kepada CEO Yang apakah mereka bisa mendapatkan pembayaran di muka kali ini. Jing memahami kekhawatiran Sen dan mendukung permintaannya. CEO Yang, dengan senyuman hangat, menyetujui permintaan mereka. Kelompok itu, diliputi rasa lega dan gembira, menahan emosinya saat mereka masuk ke dalam lift. Namun, begitu mereka berada di dalam, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan dengan suara penuh semangat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh perjuangan dan rintangan, Jing dan keluarga telah mencapai kesuksesan. Dia sekarang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyembuhkan adiknya dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. 6 tahun telah berlalu sejak petualangan Jing dan dimulainya. Kini, pemandangan di perusahaan Jing telah berubah drastis. Perusahaannya, yang dulunya hanya sebuah usaha kecil, telah meroket menjadi industri raksasa, mengantarkan Jing ke puncak kesuksesan dan menjadikannya seorang miliarder. Pada hari ini, Jing berdiri di atas panggung dengan penuh rasa bangga, meluncurkan produk baru untuk perusahaannya. Di tempatnya, berdiri semua karyawan lamanya yang setia, yang kini telah menjadi orang-orang sukses dan kaya raya bersama Jing. Kisah Jing adalah bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan tekad dapat mengantarkan seseorang ke puncak kesuksesan. Dia telah melalui berbagai rintangan dan kemunduran, namun dia tidak pernah menyerah pada impiannya. Dengan semangat tim yang luar biasa dan kerjasama yang solid, dia berhasil membangun sebuah perusahaan yang luar biasa dan mengubah hidup dan orang-orang di sekitarnya.